Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Afkarina Ifada, NIM E2019-2244 dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang pemikiran tokoh pada masa abad pertengahan. Yang pertama yaitu Plotinus. Plotinus merupakan filsafat pertama yang mengajukan teori penciptaan alam. Dalam berbagai hal, Plotinus memang sangat bersandar pada doktrin-doktrin Plato. Sama dengan Plato, ia menganut realitas ide. Pada Plato, ide tersebut mempunyai arti setiap jenis objek hanya ada satu idenya. Pada Plotinus, ide itu partikular, sama dengan dunia partikular. Perbedaan dari kedua tokoh ini yaitu pada titik ajaran mereka masing-masing. Menurut pendapat Plotinus, dalam pikiran terdapat 3 realitas. Yang pertama yaitu the one, yang kedua yaitu the mean, yang ketiga yaitu the soul. Yang pertama yaitu the one, yang artinya yang esa, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat dipahami melalui metode sains dan logika. Ia berada di luar eksistensi, di luar segala nilai. Yang esa itu adalah puncak semua yang ada. Ia itu cahaya di atas cahaya. Kita tidak mungkin mengetahui esensinya. Kita hanya mengetahui bahwa ia itu pokok atau prinsip yang berada di belakang akal dan jiwa. Yang kedua yaitu the mean atau nouns, adalah gambaran tentang yang esa, dan di dalamnya ini mengandung ide-ide Plato. Ide-ide itu merupakan bentuk asli objek-objek. Dalam kandungan nouns ini benar-benar adanya sebuah kesatuan. Untuk menghayatinya, kita harus melalui sebuah perenungan. Yang ketiga yaitu the soul, yaitu merupakan arsitek dari semua fenomena yang ada di alam. Soul itu mengandung satu jiwa dunia dan banyak dunia kecil. Jiwa dunia dapat diketahui dengan dua aspek, yaitu yang pertama energi di belakang dunia, dan pada waktu yang sama ia adalah bentuk-bentuk alam semesta. Jiwa manusia juga mempunyai 2 aspek. Yang pertama intelek yang tunduk pada reinkarnasi, dan yang kedua adalah irasional. Tentang ilmu Plotinus ini, dia menganggap bahwa sains itu lebih rendah dari metafisika, karena metafisika itu lebih rendah pada keimanan, dan surga lebih berarti daripada bumi, sebab surga itu tempat peristirahatan jiwa yang mulia. Yang kedua yaitu Augustinus. Ajaran Augustinus ini dapat dikatakan berpusat pada 2 pul, yaitu Tuhan dan manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Augustinus ini berpusat pada Tuhan. Kesimpulan itu diambil karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh, tidak lebih dari itu. Ia yakin benar bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran karena ia menolak skeptisisme. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, dan lain sebagainya. Tuhan itu kuno tetapi selalu baru. Tuhan adalah suatu kebenaran yang abadi. Yang ketiga yaitu Boethius. Boethius memiliki pemikiran yang hampir serupa dengan Augustinus. Sesudah Boethius, Eropa ini mulai mengalami depresi besar-besaran, yaitu dengan menurunnya kebudayaan Latin, tumbuhnya materialisme agama, munculnya feodalisme, invasi besar-besaran, dan munculnya supranaturalisme baru. Semuanya itu merupakan faktor yang dapat menghasilkan kekosongan intelektual pada masa itu. Semua para ilmuwan pada waktu itu tertarik
pada teologi daripada filsafat. Dan mereka mempertahankan dogma-dogma Kristen. Yang keempat yaitu Anselmus. Anselmus memiliki pemikiran bahwa iman merupakan tema sentral pemikirannya dan iman kepada Kristus adalah yang paling penting sebelum yang lainnya. Ungkapan itu menggambarkan bahwa ia sangat mendahulukan iman daripada akal. Ia pun mengatakan bahwa wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berpikir. Kesimpulannya, akal hanyalah pembantu wahyu. Anselmus merupakan salah seorang terpelajar dan merupakan seorang ahli Kristen yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Meskipun Anselmus mengetahui Alkitab dengan baik, tetapi ia ingin menguji kekuatan logika manusia dalam upayanya membuktikan sebuah doktrinnya. Namun selalu imanlah yang mendasari semua itu. Yang kelima yaitu Thomas Aquinas. Berdasarkan filsafatnya pada kepastian adanya Tuhan, Aquinas mengetahui bahwa banyak ahli teologi percaya pada adanya Tuhan hanya berdasarkan pendapat umum saja. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk membuktikan itu semua, ia mengajukan 5 dalil atau 5 argumen, yaitu yang pertama argumen gerak, yang kedua sebab yang mencukupi, yang ketiga yaitu kemungkinan dan keharusan, yang keempat yaitu memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam dan keteraturan alam, yang terakhir yaitu tentang jiwa. Di dalam filsafat gereja, Aquinas mengatakan bahwa manusia tidak akan selamat tanpa pelantara gereja. Sakramen-sakramen gereja itu sangatlah perlu. Sakramen itu mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, menyempurnakan manusia dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, menjaga manusia dari dosa. Aquinas juga mengatakan bahwa baptis mengatur permulaan hidup dan penyesalan untuk keperluan pertumbuhan manusia, dan sakramen Maha Kudus untuk menguatkan sebuah jiwa. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.